نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. إن استفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وحكي أن الشيخ أبا الحسن الشاذلي رحمه الله رأى ربه في المنام فقال له يا أبا الحسن اشكر لي على نعمتي عليك كأني لم أنعم على غيرك. قال فقلت يا رب كيف هذا وقد أنعمت على أنبياء وعلماء وملوك. فقال لولا الأنبياء لما اهتديت ولولا العلماء لما اقتديت ولولا الملوك لما آمنت فالكل نعمة مني عليك فافهم. Ini masih di dalam pembahasan yang sama, yaitu tentang satu makhluk dengan makhluk yang lainnya itu terhubung karena mereka memiliki kenikmatan yang tidak dimiliki satunya dan satunya memiliki kenikmatan yang tidak dimiliki yang lainnya, sehingga mereka saling berbagi kenikmatan yang ada pada mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang enggak punya harta mendapatkan kenikmatan dari yang punya harta. Yang punya harta mendapatkan kenikmatan dari yang enggak punya harta. Yang punya keahlian, punya kenikmatan dari orang yang punya harta. Orang yang punya harta mendapatkan kenikmatan dari orang yang punya keahlian. Dan begitu seterusnya. Nah, artinya lebih-lebih sesama muslim, maka mau tidak mau harus saling menghargai, saling memuliakan, saling mencintai, saling mengingatkan, saling menasehati, karena berbagi kenikmatan antara kita dengan mereka. Di mana pertemuan kemarin sudah disebutkan bahwa kalau bukan karena pemimpin akan kacau ini kehidupan masyarakat, ini ayatnya, dan akan rusak negeri ini. Kalau bukan karena pembisnis, ekonomi akan hancur, akan kacau. Kalau bukan karena ulama, hukum tidak akan berjalan. Orang akan melakukan semaunya sendiri. Kehidupan pun akan kacau, agama pun akan hancur. Kalau bukan karena orang-orang soleh, kegelapan akan menguasai kehidupan manusia.
pondasi Islam pun akan goncang. Lah karena itu di sini ditekankan lagi. Diceritakan Imam Abul Hasan Asyadzili bermimpi bertemu dengan Allah dalam mimpinya. Kalau mimpi ketemu Allah itu bisa untuk para aulia. Tapi kalau bertemu langsung enggak. Kok aulia, Rasul aja enggak bisa, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa hanya bisa berbicara dengan Allah, tapi melihat Allah di masa hidupnya di atas dunia tidak bisa. Dan itu sudah diceritakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Tapi kalau mimpi bisa, ya, mimpi bisa. Ya. Di antaranya kalau nggak salah Imam Abu Hanifah juga pernah bermimpi dengan mimpi Allah. Ya. Yang tanya tentang masalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu dapat pahala, dapat kemuliaan itu dengan faham atau tidak faham. Nah, lah seperti Imam Abul Hasan Asyadzili mimpi bertemu dengan Allah, lalu dalam mimpinya Allah mengatakan kepada Imam Hasan, ya Abul Hasan, uskurli ala nikmati alaik. Abul Hasan, syukurilah, syukurlah kepadaku atas setiap kenikmatan yang aku berikan kepadamu. Ini penekanan secara khusus. Secara umum sudah Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, aniskurli waliwa lidaik. Allah memerintahkan kita bersyukur kepadanya. Bahkan Allah mengancam yang tidak bersyukur akan mendapatkan azab. Itu sudah Allah sebutkan. Untuk siapa? Untuk semua manusia. Hendaknya mereka bersyukur kepada Allah. Lah, ini secara khusus. Ya, berarti setelah perintah secara umum, secara khusus double perintahnya untuknya. Ya, yaitu syukurilah aku, ya, atau syukurlah kepadaku atas setiap kenikmatan yang aku berikan kepadamu. Bahkan Allah menyatakan apa? Ka'anni lam un'im ala ghairik. Seakan-akan aku tidak memberikan kenikmatan kepada selainmu. Ini syukurnya kamu kepadaku dengan syukur yang seakan-akan kenikmatan itu hanya aku berikan kepadamu. Jadi totalitas syukurnya, karena yang dapat hanya kamu. Itu yang Allah perintahkan, syukurlah kepadaku atas kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepadamu, seakan-akan aku tidak memberikan kecuali kepadamu. Hanya Imam Abul Hasan berkata, ya Rabb, kaifa hadza, bagaimana bisa ini? Ya, bagaimana bisa seperti ini? Ya. Faqad an'amta ala anbiya wa ulama wa muluk. Engkau telah memberikan kenikmatan kepada para nabi, kepada para ulama, kepada para pemimpin, para raja. Bagaimana aku bisa bersyukur seakan-akan kenikmatan ini milikku? Tidak ada satupun yang engkau berikan selainku. Sedangkan aku melihat, ya, aku mengetahui engkau memberikan kenikmatan kepada para nabi, engkau memberikan kenikmatan kepada para ulama, engkau memberikan kenikmatan kepada para pemimpin atau raja. Dijawab sama Allah, laulal anbiya lamahtadait. Kalau bukan karena nabi, ya, bukan karena para nabi, kamu nggak mendapatkan hidayah. Walau ulama lamahtadait. Kalau bukan karena ulama, kamu nggak akan mengikuti Nabi. Bagaimana kamu bisa mengikuti Nabi? Kalau kamu tidak mengikuti, kalau tidak ada para ulama menjelaskan kepada kamu bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana caranya mengikuti, meneladani Nabi. Ya. Jadi kamu mendapatkan hidayah karena para Nabi, kamu bisa mengikuti para Nabi, mengikuti arahan para nabi karena ulama. Walalal muluk lama. Kalau bukan karena pemimpin atau raja, kamu nggak aman. Yang punya harta nggak bakal aman kalau nggak ada pemimpin atau raja. Jambret, rampok,
sudah rebutan siap mengambilnya, tapi karena adanya pemimpin atau raja aman. Ya, yang punya uang keluar aman. Ya, yang punya ini keluar aman. Kenapa? Ada penegak hukum yang siap menghukum siapapun yang melakukan kejahatan. Fal kullu nikmatun minni 'alaika. Semua itu, yaitu para nabi, para ulama, para pemimpin, kenikmatan dariku atasmu. Jadi itu ada sebuah kenikmatan juga untuk kita. Adanya para ulama, adanya pemimpin, itu juga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi bukan berarti mereka bukan kenikmatan mereka. Mereka adalah sebuah kenikmatan untuk kita. Coba kalau nggak ada Nabi Muhammad, jadi apa kita? Berarti Nabi Muhammad itu adalah kenikmatan yang Allah berikan untuk kita. Kalau tidak ada para sahabat, para tabi'in, sampai para ulama, bagaimana kita bisa mengenal Nabi Muhammad? Bagaimana kita bisa tahu caranya beribadahnya Nabi Muhammad? Berarti para ulama itu yang mewarisi turun-menurun itu adalah juga kenikmatan buat kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adanya pemimpin yang mengatur untuk ini, yang mengatur untuk itu dan lain sebagainya, itu adalah kenikmatan. Walaupun di antara mereka ada yang menzalimi dan lain sebagainya, kezaliman itu kembalinya kepada mereka, tapi keamanan kita dapatkan darinya. Dia melakukan korupsi, iya dia melakukan kejahatan, tapi kita aman. Kita aman, kita nggak celaka, dan lain-lain sebagainya. Maka kita masih mendapatkan kenikmatan darinya. Ya, jadi semuanya adalah kenikmatan. Karena itu seakan-akan kenikmatan itu hanya milikmu. Ya. Berarti kalau kita pikir-pikir, ya setiap orang harus berpikir seperti itu. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepadaku, sehingga kita bisa bersyukur secara totalitas. Fayam bagiril akil ala yuhmila syukra lillah ala ni'amihi kulliha fi dinihi wa dunyahu wa ghairiha. Maka semestinya bagi orang yang berakal itu tidak melalaikan syukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatannya Allah secara keseluruhan, baik itu dalam agamanya, baik itu dalam dunianya dan selainnya. Jangan kita teledor, jangan kita sembrono, jangan kita melalaikan bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, baik itu yang ada dalam agama kita, keislaman, keyakinan, keimanan kita dan sebagainya, ataupun dalam dunia kita dan selainnya. Fabihadza tatawataru alaihi ni'am. Dengan syukur maka kenikmatan itu akan terus berdatangan. Ya, dengan syukur akan terus berdatangan. Watan dafi'u anhu nigam, dan dengan syukur akan tertolak darinya an-nigam, segala kesusahan, bencana, masalah. Wa yulatifullah ta'ala fi jami'al ahwalih, dan Allah pun akan lembut kepadanya di setiap keadaannya. Ya, wa tafahhamil hikmalillah fi kulli asya, berusahalah memahami hikmah yang terkandung dari Allah di dalam segala sesuatu. Karena apa? Fa innahu lam yakhluq syai'an abatha. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu hanya sia-sia, untuk pajangan, untuk mainan, enggak. Fastakmil kulla syai' fi ma lahu minal hikmah wal maslahah, maka gunakanlah segala sesuatu di dalam apa yang terkandung di dalamnya daripada hikmah dan maslahah. Jadi kita perlu bersyukur, kenikmatan akan terus berdatangan, bencana akan terus dijauhkan oleh Allah. Kemudian Allah pun akan bermuamalah dengan kita di setiap keadaan kita dengan lembut. Artinya kalau ada kesalahan, menegur kita itu dengan halus, dengan lembut, dengan lembut. Kemudian kita juga perlu memahami hikmah dari segala yang Allah ciptakan.
Ya, karena Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali ada tujuan. Ya, ada tujuan yang terkandung di dalamnya. Lah kita perlu memahami apa tujuannya Allah menciptakan. Ya, karena Allah tidak menciptakan sesuatu itu nggak ada gunanya. Nah, seperti kalau kita bangun rumah, iki gawe apa? Sudah ono mek ngene-ngene antok. Sudah ono perlu nih. Ya, kadang hal seperti itu menghabiskan banyak. Yang nggak ada perlunya itu menghabiskan banyak. Ya, semennya, besinya, pasirnya menghabiskan banyak. Untuk sesuatu apa? Ya nggak ada gunanya. Kalau kayak ini, ya, mau bikin ini karena itu ndak ada. Saking toh. Ya. Nah, kalau Allah ndak, sekecil apapun yang Allah ciptakan itu ada sesuatu, ada hikmahnya. Ya. Ada. Nah, lah kita perlu tahu untuk apa? Untuk dapat menggunakan segala sesuatu itu sesuai dengan maslahat dan hikmahnya. Oh ini maslahat, ini untuk ini, hikmahnya ini, guys kita pakai untuk itu. Nah, jangan sampai kita menggunakan tidak sesuai dengan maslahat dan hikmahnya. Wahtadir an tughayyir ma fiha minan ni'mah. Awas kamu rubah ya dari apa yang Allah ciptakan daripada kenikmatan itu. Kamu rubah kenikmatan, ya wa tubtil ma laha minal hikmah, kamu hilangkan apa yang terdapat di dalamnya daripada hikmah, fatum qad min haitsu la tash'ur, kamu akan mendapatkan murkanya Allah tanpa kamu sadari. Ya. Nah, artinya berarti zalim itu. Ya, itu zalim. Karena itu diceritakan di sini. Anna rajulan min bani Israil raqiba ala thawrin lahu. Ada seseorang daripada Bani Israel nunggangi sapinya. Nunggangi sapi. Faltafata thawr ilaih. Sapi tadi itu noleh ke Bani Israel. Noleh ke Bani Israel. Sumaqala. Kemudian sapi itu ngomong, ya, Fulan lam ukhlaq li hadza. Fulan, aku tidak diciptakan untuk ini. Aku tidak diciptakan untuk ini. Innama khuliqtu li hirasatil ard. Aku ini diciptakan untuk membajak sawah. Nah, bukan sebagai tunggangan. Karena tunggangan itu ya, kuda, onta, ya, keledai. Ya, tapi sapi bukan untuk tunggangan. Nah, beda kalau di Indonesia ya. Nah, di Indonesia dipakai untuk tunggangan. Tapi kalau zaman dulu ya, nggak dipakai untuk tunggangan itu. Makanya sapinya itu mengingatkan, aku tidak diciptakan untuk ini. Artinya apa? Kita diperintahkan menggunakan sesuai. Ya. Oh sapi untuk apa? Oh kuda untuk apa? Oh kendaraan untuk apa? Oh ini untuk apa? Gunakan sesuai. Ya, dengan tujuannya Allah menciptakan, ya, dan kita bisa mengambil manfaat darinya. Tapi kalau dibalik, nah ini masalah. Ya. Ini kekacauan yang akan kita dapatkan. Walhasil satu sama lain terhubung, sehingga ya, tidak boleh saling meremehkan atau menghindar menjauh. Ya. Kemudian satu sama lain adalah kenikmatan untuk yang lainnya. A kenikmatan untuk B, B adalah kenikmatan untuk A. Ya. Sehingga kita perlu memahami hikmah dalam segala ciptaannya Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menggunakan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah darinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatannya, menjalankan segala apa yang diciptakan sesuai yang apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Allah darinya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.